Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saipul, NRP saya 801161010. Saya perwakilan dari Setlore. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang proses remove dan install HIC silinder. Sebelum kita memulai proses remove dan install, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah alat pelindung diri atau PD. APD yang perlu kita siapkan antara lain, yang pertama safety helmet, yang kedua safety glass, yang ketiga safety glove, yang keempat safety shoes, kemudian padlock dan danger tag, serta baju reflektor. Setelah kita mempersiapkan alat pelindung diri, berikutnya adalah dokumen-dokumen pendukung. Untuk dokumen-dokumen pendukung yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah partbook, yang kedua adalah shop manual. Untuk partbook dan shop manual sudah kita simpan di dalam HP. Hal ini bertujuan untuk memperingkas dan mempermudah kita dalam mengaksesnya. Dokumen pendukung lainnya antara lain installation report, yang keempat adalah BAPP, yang kelima adalah HIE 4A, yang berikutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Tool yang kita perlu siapkan antara lain toolbox SI, top wrench, vernier caliper, kemudian lifting tool yang kita perlukan antara lain belt dan juga cycle. Untuk belt dan cycle, SBL yang kita perlukan antara 3 sampai 5 ton. Berikutnya yang kita perlukan untuk special tool adalah tool remove dan install track link yang pada shop manual. Berikutnya proses preparation yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah posisi parkir unit. Kita pastikan unit terparkir pada permukaan tanah yang rata dan kering. Hal ini untuk memudahkan kita saat proses remove dan install. Yang kedua adalah demarkasi area kerja. Hal ini untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki area kita. Terus yang ketiga, kita harus memastikan setiap kali kita bekerja kita sudah memasang padlock dan juga danger tag. Untuk proses pelepasan hydraulic cushion silinder, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melepas trek shoe SI terlebih dahulu. Setelah trek shoe SI terlepas, kemudian kita akan melepas front hydro SI. Untuk berat dari front hydro adalah 1,7 ton. Setelah terlepas, kita harus melepas stek dari rack frame ini terlebih dahulu agar kita dapat membuka bagian dari cover untuk membuka mounting dari HIC silinder. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita melepas HIC silinder adalah kita harus memastikan bahwa pressure hidrolik pada HIC silinder sudah terilis. Untuk cara merilisnya adalah dengan cara membuka open stop valve yang berada di dalam swivel joint, area swivel joint di sebelah kanan. Di situ terdapat 2 buah keran. Yang pertama untuk supply dari HIC silinder itu sendiri, yang kedua adalah untuk return. Kita pastikan kedua keran tersebut terbuka secara penuh. Fungsinya supaya pressure dari oli yang ditahan oleh akumulator semuanya teriris. Setelah kita yakinkan bahwa pressure tidak ada di dalam hidrolik sistemnya, yang kita lakukan berikutnya adalah melepas hose supply dari HIC silinder yang terdapat di dalam track frame. Setelah kita lepas hose tersebut, langkah berikutnya adalah kita melepas mounting dari HIC silinder. Setelah mounting terlepas, kemudian kita angkat HIC silinder keluar. Untuk berat dari HIC silinder tersebut adalah 480 kg. Kemudian untuk proses pemasangan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, sebelum kita melakukan pemasangan, kita lakukan inspeksi pada bagian track frame apakah ada keretakan, dan kita lakukan inspeksi juga terhadap mounting dari HIC, dan juga kita lakukan pemeriksaan juga pada HIC silinder itu sendiri apakah ada kebocoran atau abnormality lainnya. Setelah kita lakukan inspeksi, yang berikutnya adalah kita harus melakukan cleaning pada area bagian dalam track frame, terutama untuk dudukan dari HIC silinder itu sendiri. Dan kita juga perlu membersihkan tanah di bagian belakangnya supaya
HIC dapat terpasang dengan baik dan rata. Setelah kita yakinkan semua kondisinya sudah bersih dan kondisi dari rack frame dan juga HIC serta mountingnya dalam kondisi bagus, langkah berikutnya adalah kita memasang HIC. Kita gunakan mobil kren, kita pasang HIC. Pastikan HIC posisinya lurus. Setelah dia masuk sebagian, kren tidak akan bisa mengangkat lagi, maka kita gunakan linggis untuk mencokel hingga dia di posisinya. Setelah dia masuk, kita pastikan posisi HIC silinder sudah center antara lubang yang terdapat pada frame dan juga lubang tread yang terdapat pada HIC silinder itu sendiri sudah lurus. Setelah lurus, kemudian kita pasang mounting. Setelah mounting terpasang, kita pastikan semua mounting sudah terpasang, baru kita kencangkan mounting tersebut menggunakan kekuatan tangan. Setelah semuanya dikencangkan dengan rata, kemudian kita lakukan pengetokan dari mounting tersebut. Langkah berikutnya adalah kita memasang hose supply HIC. Untuk hose supply HIC, pastikan kita mengganti o-ringnya, karena itu merupakan komponen ring A yang harus diganti ketika pelepasannya. Setelah kita ganti o-ring, kita pastikan permukaan dari yang bertemu dengan flank dari hose itu rata, tidak ada coakan ataupun cacat di situ sehingga tidak terjadi kebocoran. Kita pasang hose tersebut, kita kencangkan sesuai dengan toknya. Setelah hose HIC terpasang, langkah berikutnya kita memasang front idler dan kita kembalikan lagi track shoe AC terpasang. Setelah semuanya terpasang, langkah setelah itu adalah kita lakukan bleeding pada HIC silinder. Untuk bleeding pada HIC silinder, caranya adalah: pertama, buka secara penuh stop valve yang terdapat pada relief valve block pada gambar ini ditunjukkan dengan nomor 2. Kemudian buka secara penuh juga stop valve yang terdapat pada reducing valve pada gambar ini ditunjukkan dengan nomor 3. Kemudian kendorkan bleeding plug yang terdapat pada HIC silinder satu putaran pada sisi kanan dan juga pada sisi kiri pada gambar ini ditunjukkan dengan nomor 4. Kemudian lepas plug blok relief yang ditunjukkan dengan gambar nomor 6 dan kendorkan satu putaran bleeding valve nomor 5. Setelah itu, running engine low idle selama 2-3 menit. Ketika sudah tidak ada gelembung udara keluar dari plug yang terdapat pada HIC silinder dan blok relief, kencangkan kembali semua plug. Setelah itu, tutup stop valve. Langkah setelah itu adalah kita melakukan adjustment dari track tension. Cara pengecekan track tension adalah dengan cara meletakkan sebuah wooden bar di atas carry roller nomor 2 dan 3. Ketika kita meletakkan sebuah wooden bar di atas carry roller 2 dan 3, kita akan mendapatkan defleksi dari track tension itu sendiri. Standarnya adalah 10 sampai 30 mm. Nah, untuk pengencangannya sendiri, yang pertama kita lakukan adalah mengencangkan bagian HIC silinder. Untuk HIC silinder, untuk pengencangannya cukup dengan men-travel tadi, men-travel track kanan. Kita pastikan panjangnya dari HIC silinder adalah 135 plus minus 5 mm. Setelah kita pastikan panjangnya masuk ke standar, berikutnya kita melakukan adjustment dari track tension grease. Untuk pengejelasan track tension, setelah kita pastikan dari HIC silinder projectionnya adalah 135 plus 5 mm, berikutnya kita melakukan pengejelasan pada grease kalau tracknya belum sesuai dengan standarnya. Untuk panjang dari plunger grease-nya adalah 35 sampai 190 mm. Setelah itu, setelah semua terpasang dan posisi track sudah kencang, langkah berikutnya adalah kita lakukan ground test. Kita pastikan tidak ada kebocoran dan juga kita pastikan tidak ada deviasi dari travelnya. Setelah ground test dinyatakan aman, maka unit siap untuk dioperasikan. Demikian proses remove dan install dari HIC silinder pada PC 2000. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.